dari kelompok 8. Yang pertama ada Anela Dinda Putri Andini dengan NIM terakhir 228, Isabella Banam Tuan dengan NIM terakhir 234, Rezi Rozina Sugianto dengan NIM terakhir 235, Benita Naila Putri Jauhari dengan NIM terakhir 378, Dewi Fatimatus Zahra dengan NIM terakhir 495, Rizvia Armanda Deviena dengan NIM terakhir 5110. Untuk kelompok 8 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan, next slide, tolong. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari ideologi. Oke, next slide. Definisi ideologi secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ideos, nilai tolong yang definisi dong. Oke, saya mulai dari awal ya. Definisi ideologi secara etimologis, ideos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan logos. Ideo berarti cita-cita dan logos berarti ilmu pengetahuan dan pemahaman. Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita tersusun secara sistematis sebagai hasil dari gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenaran pedoman penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ideologi menurut para ahli. Yang pertama dari Antoine de Saint-Exupéry, dia adalah seorang filsuf Prancis, orang yang pertama kali mengemukakan istilah ideologi pada tahun 1796. Ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang ide-ide atau science of ideas yang bertujuan untuk menciptakan perubahan institusional dalam masyarakat. Menurutnya, ideologi merupakan sistem pemikiran yang rasional dan dapat menunjukkan jalan menuju cita-cita masyarakat. Yang kedua ada dari Ramlan Surbakti. Ramlan Surbakti menjelaskan ideologi dari dua perspektif, yaitu fungsional dan struktural. Secara fungsional, ideologi dianggap sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama yang dianggap ideal untuk masyarakat. Ia juga membedakan antara dua tipe ideologi, yaitu ideologi doktriner yang merupakan ajaran yang dirumuskan secara sistematis dan diawasi ketat oleh aparat pemerintah atau partai seperti komunisme. Yang kedua ada ideologi pragmatis. Ini memiliki prinsip umum tanpa rumusan yang ketat dan tidak diawasi oleh aparat. Contohnya liberalisme atau individualisme. Yang ketiga ada Surjanto Puspowardojo. Dalam karyanya, ia menyebutkan bahwa ideologi adalah konsep pengetahuan dan nilai-nilai yang digunakan untuk memahami bumi dan alam semesta, serta menentukan arah kehidupan manusia. Yang keempat ada dari Gunawan Setiarjo. Ia menjelaskan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan dasar mengenai manusia dan realitas yang menjadi landasan serta aspirasi hidup individu atau kelompok. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya ada fungsi ideologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi ideologi. Next. Jadi Vago tahun 1989 itu memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif sehingga dianut dengan penuh keyakinan, yakni yang pertama, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Perilaku tertentu memberikan makna dan kebersesuaian dengan ideologi, sementara perilaku yang lain dianggap bertentangan dengan isi ideologi yang diyakini. Yang kedua, sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Dalam bahasa sederhana, ideologi bagi penganutnya merupakan pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Next. Jadi yang selanjutnya pada fungsi ideologi Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi. Ada 8, yang pertama, sarana pemersatu bangsa Indonesia, yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, yang keempat, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang keenam, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Next. Yang ketujuh, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Jadi Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara dengan mengarahkan perilaku masyarakat, mencegah konflik, menjadi dasar kebijakan negara, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Lalu yang terakhir, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dengan membangkitkan rasa cinta, bangga, dan penghormatan terhadap Indonesia, menjaga persatuan di tengah keberagaman, menghargai sejarah perjuangan bangsa, serta memiliki semangat untuk berkontribusi dan berkorban demi kemajuan serta keutuhan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dimensi ideologi Pancasila. Boleh next. Dimensi ideologi Pancasila itu ada 3. Yang pertama itu ada dimensi realistis, yang kedua dimensi idealisme, dan yang ketiga itu ada dimensi fleksibilitas. Yang pertama itu ada dimensi realitas. Dimensi realitas adalah nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka. Pancasila mengandung sifat dimensi realistis ini dalam dirinya. Ciri-ciri dari dimensi realitas adalah ideologi mencerminkan pengalaman histori masyarakat. Yang kedua itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi berasal dari tradisi, adat istiadat, dan keyakinan masyarakat. Dan ideologi juga menjadi cerminan aspirasi masyarakat terhadap kehidupan bersama. Dari dimensi realitas, contohnya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi realitas terlihat pada bagaimana nilai-nilai Pancasila lahir dari budaya Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan keberagaman agama yang hidup berdampingan. Pancasila juga mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang pluralistik namun tetap menjunjung tinggi persatuan. Next. Yang kedua itu ada dimensi idealisme.
Dimensi idealisme adalah ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja untuk memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi berkaitan dengan adanya dimensi realitas. Ciri-ciri dari dimensi idealisme itu mengandung cita-cita yang luhur, yang ingin dicapai. Yang kedua itu memberikan motivasi dan optimisme kepada masyarakat. Yang ketiga itu menjadi pedoman dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk penerapannya, dimensi realitas itu misalnya pengakuan terhadap hak asasi manusia, menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai cita-cita bangsa yang ideal. Selain itu juga, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tujuan utama untuk menjaga keutuhan negara Indonesia di tengah keberagaman. Yang ketiga itu ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah ideologi yang memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Pancasila juga memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Ciri-ciri dari dimensi fleksibilitas adalah dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Yang kedua itu ada mempertahankan relevansi dari waktu ke waktu. Yang ketiga itu bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Contoh penerapannya itu misalnya pengakuan agama-agama baru seperti Konghucu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lahirnya undang-undang tentang hak asasi manusia sebagai respon terhadap isu global. Dan juga pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung untuk memperkuat demokrasi. Fleksibilitas ini memungkinkan Pancasila tetap menjadi pedoman di tengah tantangan modernisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang tertanam pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keagamaan masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran penting dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi dasar konstitusi dan sistem hukum di Indonesia. Next. Selanjutnya menganalisis ideologi Pancasila. Next. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang tidak bersifat dogmatis atau kaku, melainkan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak menutup diri terhadap masuknya nilai-nilai baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Keterbukaannya menjadi kekuatan karena dapat menerima perkembangan tanpa harus meniru mentah ideologi asing. Hal ini menjadikannya tetap hidup dan relevan sebagai dasar kehidupan berbangsa, terutama di tengah tantangan globalisasi. Pancasila tetap berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa, namun tidak menutup diri dari perkembangan zaman, menjadikannya ideologi yang mampu menjaga jati diri bangsa sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila berperan penting dalam membentuk arah dan struktur sistem hukum nasional. Seluruh peraturan, kebijakan, dan keputusan kenegaraan harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat operasional dalam pelaksanaan kebijakan publik, menjadikan Pancasila sebagai kerangka etik dan filosofis yang membimbing praktik hukum di Indonesia.
Dengan kedudukannya ini, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi sumber nilai yang hidup dalam proses legislasi dan implementasi hukum nasional. Next. Yang ketiga, peran Pancasila dalam kehidupan sosial politik. Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan sosial dan politik di Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial menjadi prinsip yang memperkuat kohesi sosial dan mewujudkan sistem pemerintahan yang partisipatif. Nilai-nilai tersebut mendorong terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam praktiknya, Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara yang tidak hanya menjamin stabilitas politik, tetapi juga membangun kehidupan sosial yang harmonis. Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial politik bangsa Indonesia dalam menjaga kesatuan dalam keberagaman, menjadikannya lebih dari sekedar pedoman normatif, tetapi juga kekuatan integratif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, Pancasila dalam konteks global. Dalam era globalisasi yang syarat dengan pertukaran nilai dan pertarungan ideologi, Pancasila hadir sebagai fondasi yang moderat dan kontekstual untuk menjaga identitas bangsa. Ia tidak menolak pengaruh luar, tetapi menyaringnya agar tetap selaras dengan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan sosial dan kemanusiaan menjadi penopang dalam merespons perubahan global tanpa kehilangan arah ideologis. Keunggulan Pancasila terletak pada kemampuannya menyatukan unsur tradisi dan modernitas dalam satu sistem nilai yang terpadu, menjadikannya relevan di tengah dinamika peradaban dunia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, lanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Yang ingin akhirnya kelompok 8 ini. Kesimpulannya, jadi Pancasila adalah ideologi nasional yang lahir dari nilai-nilai budaya, agama, dan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi nomor 1, pedoman hidup dan arah pembangunan nasional serta menunjukkan nasionalisme. Pancasila memiliki 3 dimensi penting, yakni realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila mampu menjadi ideologi terbuka yang relevan sepanjang masa. Dalam konteks global, Pancasila menjadi penyaring nilai-nilai luar tanpa kehilangan jati diri bangsa. Demikian sesi presentasi dan diskusi kita hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika salah kata atau kekurangan selama saya jadi moderator ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.